Dan jangan diniatkan untuk mencari sesuatu. Nanti Allah sendiri yang akan memperhatikan kita. Seandainya ada saja kan orang yang mengatakan, wah murah juga sih itu karena anu-anu. Ya biar saja orang ngomong. Kita biarkan saja. Artinya sebegitu kalau lebih untuk makan, kebutuhan primer ya mungkin, tapi di atas primer. Dan itu pun sebenarnya tidak boleh diniatkan, nanti Allah sendiri yang memberikan. Dengan kata lain, jangan tergiur dengan mahal. Seperti selama ini banyak pesantren ya. Masya Allah, teman-teman Nabi punya pesantren di Jakarta, di daerah-daerah lain. Yang namanya mau masuk ada yang 30 juta, ada yang sekian puluh juta. Kita biar saja apa-apa. Ketika berdialog dengan yang bersangkutan, dia bilang, kamu ini bagaimana? Apa-apa biar aja. Jadi barangkali kalau memang kita punya sekolah pasti butuh bangunan. Ya yang seimbang saja lah, jangan terlalu berlebihan. Ya namanya ada bangunan, di mana bangunan itu, apalagi kalau kita mau mandiri tidak perlu kita bantuan dari pemerintah, itu kan lebih bagus. Toh, walaupun kita tidak terlalu mahal kayak orang, ya bisa membangun. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau kembali kepada kalau ukur iman seseorang, memang agak berat sebenarnya. Tapi tadi itu, daripada kita harus minta-minta duit ke tengah jalan, nyetop-nyetop mobil, ya lebih baik kita minta kepada calon santri baru untuk bisa memberikan infak sedekah. Berbeda dengan uang pangkal ya. Infak dengan uang pangkal berbeda. Kalau uang pangkal boleh diambil lagi, kalau infak sedekah itu mah kalian mempunyai pahala. Jadi rumusnya daripada minta duit di tengah jalan, topan mobil untuk membangun pesantren, atau kita umpamanya harus keliling bawa map untuk membangun. Lebih baik kita minta infak saja kepada. Tetapi tadi itu jangan sampai membebani. Kalau di pesantren lain umpamanya sekian juta, ya kita turunkan. Ke depan kan mungkin akan berbeda. Ya, betul. Nabi sendiri kadang-kadang miris-miris. Makanya ya tidak boleh drastis begitu. Dari dulu segini-gini saja naiknya 100.000 kali 200.000 dari angka, kecuali kebutuhan seperti umpamanya buku pelajaran dan lain-lain, saudara-saudara itu harus lagi urusan makan. Kalau untuk infak ya yang wajar saja, jangan terlalu mahal. Kalau bisa bahkan kita mestinya membantu, tapi kan ada yang disebut dengan subsidi silang. Ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fatarabbasu. Ancaman ini. Jadi ada yang tipenya, ada yang tongkrongannya, lahiriahnya sepertinya bentuk ibadah, tapi dinilai oleh Allah, Masya Allah ya. Jangan seperti ada di dalam sebuah hadis, kamin amalin yatasawwar bi surati amalin akhirah. Sepertinya pesantren, nama baik pesantren ya, namanya pesantren, tapi di dalamnya ternyata dipandang oleh Allah bukan pesantren itu mencari duit, berusaha. Alhamdulillah menjalik. Fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Silakan kalau kalian tidak percaya tanya pesantren yang ada di sekeliling Paneglang yang dekat saja. Dari sini ke arah Rangkas ada satu pesantren sebelah kanan jalan. Berapa untuk masuknya? Dari sini ke Labuan banyak sekali. Sebelah sana banyak sekali. Tanya berapa?
tunggal juru ada berapa? Insya Allah kita paling murah untuk masuk pertamanya maupun per bulannya ya. Karena memang niatnya bukan untuk usaha, sekedar untuk membangun saja. Kalau tidak bisa bangun juga ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain idza a'jabatkum kathratukum. Laqad nasara, demi sesungguhnya telah menolongkum kepada kalian siapa Allah fi mawatin katsirah, di dalam beberapa tempat yang sangat banyak. Mawatin artinya peristiwa perang, baik perang Badar, Quraidah, Nadir dan lain-lain. Wa yawma hunainin, katakanlah oleh Muhammad. Demikian pula juga Allah telah membantu, telah menolong pada saat perang Hunain. Hunain adalah wadin baina Makkah wa Thaif, lembah yang ada di antara Makkah dan Thaif. Yauma qitalikum bihi Hawazun wa dzalika fi Syawal lana taman. Pada hari di mana qitalikum, yauma qitalikum, hari peperangan kalian bihi di Hunain. Hawazun bermula kaum Hawazin, wa dzalika fi Syawal tahun 8 Hijriah. Apa bentuk pertolongannya? In badalun min yauma Hunainin. In a'jabatkum, jadi badal berarti ketika a'jabatkum kasratukum. Membanggakan kum kepada kalian kasratukum, apa banyaknya pasukan kalian. Fakultum, maka berkata kalian, lan nughlab, karena banyak kita optimis tidak akan kalah al-yawma, hari ini. Min qillatin, sementara musuh sedikit. Wa kanu 12 alfan, dan ada yang muslimin yaitu 12.000, wal kufar 4 alaf. Kesombongan itu kemudian menjadi sesuatu yang membahayakan. Karena itu optimis oke, tetapi tidak boleh sombong. Apa yang terjadi? Falam tugni ankum syai'an, maka tidak membuat kecukupan ya kasroh ankum dari saya kalian syai'an akan sesuatu. Bahkan wadaqat alaikumul ardu bima rahabat, wadaqat kemudian menjadi sempit alaikum atas kalian ardu apa bumi bima rahabat, dengan sebab, padahal kalau menggunakan mamas dariyah bima nama boleh bima rahabat, padahal bumi sangat luas. Mamas dariyatun ay ma'ruf biha ay sa'atiha. Kenapa? Karena sombong. Kesombongan itulah kemudian yang menjadikan sebab kalian menjadi kalah. Ingat ya, awalnya begitu. Falam tugni ankum syai'an. Jadi ingat, kesombongan adalah cikal bakal untuk kehancuran seseorang. Makanya tidak boleh sombong. Kita harus tawadhu di hadapan Allah. Falam tajidu makanan tatma'innuna ilaihi li syiddati ma lahiqakum minal. Begitu luas bumi tetapi seperti sempit, menunjukkan bahwa kekalahan sudah mulai berada di hadapannya. Falam tajidu, maka tidak menemukan kalian makanan akan suatu tempat tatma'innuna, yang bisa berlindung kalian semua, tenang kalian semua ilahi di tempat tersebut. Tidak ketemu li syiddati ma lahiqakum, karena sangat dahsyatnya sesuatu lahiqah yang menyusul yamakum kepada kalian min khauf, dari rasa takut. Semua walaitu mudbirin, kemudian mundur dengan teratur kalian kucar kacir munhazimina, karena kalah. Padahal 12.000 lawan 4.000, ya kan jauh sekali. Ketika perang Badar berapa umat Islam? Sedikit. Hunain ini adalah sejarah sama seperti Uhud. Gara-gara sombong, gara-gara mereka niatnya tidak benar, kan seperti Uhud juga sama. Perang Uhud itu karena niatnya tidak baik. Ya apa? Pasukan muslimin ada niat yang mengejar ghanimah, kemudian besar kecil juga. Tapi Allah tidak pernah membiarkan Rasulnya. Ketika sudah saatnya terpojok, terpepet, maka kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu
Tapi ingat, sebelum pertolongan itu datang dengan sebab sombong, dengan sebab teledor, dengan sebab kalian salah niat, maka kemudian perjuangan itu menjadi terkapar. Munhazimin, ucal kacir kalah. Wasabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala baglatihil bayda wa laysa ma'ahu ghairu Abbas wa Abu Sufyan akhidul dirkami. Pada saat itu mukminin bubar, munhazimin ke belakang mundur. Wasabatan Nabi, dan tetap tegar siapa kanjeng Nabi ala baglatih di atas keledainya kanjeng Nabi yang putih. Kendaraan yang agak sedang, kalau sekarang tuh BMW. Walai sama Huwairul Abbas, dan tidak ada mahu yaitu peserta Nabi kecuali Abbas. Sedangkan Abu Sufyan akhidun bil kabi, yaitu orang yang memegang tali kondalinya baglah atau supirnya. Karena melihat kanjeng Nabi seperti itu, umat Islam sudah cukup kucar kacir. Apa kemudian? Tsumma anzalallah sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Maka ketika sudah melihat Islam kucar kacir, kalah dengan orang kafir yang sedikit, kemudian menurunkan siapa Allah sakinatahu, akan rasa ketenangan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketenangan Allah ala rasulihi wa alal mu'minin. Para jualan Nabi, ada sebahagian mukmin yang kembali lagi memperhatikan kanjeng Nabi kepada Nabi lamma danahumul Abbas biizni. Ketika merayu, dekati, memberikan informasi kepada mukminin, Al-Abbas biizni, atas izin kanjeng Nabi. Akhirnya kembali wa qatalu, dan berjuang lagi mukminin, wa anzana juludalam taroha. Allah menambah kekuatan pasukan sebanyak-banyaknya, lam tarau, yang tidak bisa melihat sekalian kepada julud jana malaikat. Menang akhirnya, menang juga akhirnya. Ya. Tetapi tadi itu sebelum ada Nasrullah, ada pertolongan Allah, gara-gara sombong, ada sedikit kucar kacir. Kalau bukan karena kanjeng Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan kepada Allah, mungkin sudah kalah. Wa azabal ladzina kafaru, ujung-ujungnya kemudian menyiksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir, kalah bil qatl, dengan banyak yang dibunuh, wal asir, dan banyak juga yang ditahan. Wadzalika jazaa'ul kafirin. Itu Allah ba'da ta'ala ma yasha. Sementara orang-orang yang tadi kucar kacir itu, yang niatnya tidak baik, karena Allah Subhanahu wa taala memandang kepada Rasulullah SAW atau syafaatnya kanjeng Nabi, kalau Allah menerima taubat mereka. Cuma itu kemudian menerima taubat Allah siapa Allah mimba dalika, setelah mudhirin ala mayyasha, kepada orang yang Allah kehendaki, minhum, daripada mukminin bil Islam, gitu ya. Wallahu ghafurur rahim. Itulah cerita tentang perang Hunain. Berapa jumlah yang ditahan? Masyarakat kafir 6.000 dari kelompok perempuan dan anak-anak. Tapi tidak ada ghanimah yang lebih besar kecuali itu ghanimahnya. Ya, ada ya, di dalam perang Hunain itu ada ghanimah, ya, tidak terlalu besar tapi lumayan. Salah satunya ghanimahnya dalam bentuk onta ada 12.000, kambing tidak terhitung, ditambah dengan tahanan perang, kaum ibu dan anak kecil sebanyak 6.000 orang. Biasanya ghanimah lebih daripada itu. Titik, sudah selesai. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Ayat ini menerangkan tentang status orang muslimin dinyatakan sebagai najas. Najus ayat juzu najasatan fahuwa najisun, najasun, menjelaskan. Secara lahiriah najis adalah mayustaqdar. Setiap perkara yang dianggap kotor itu najis.
Lalu kemudian ayat ini apakah dimaknai dengan makna hakiki atau makna majazi? Ya ayyuhalladzina amanu, ketahuilah innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik najasun, yaitu najis. Pandangan para ulama ahli tafsir, salah satunya Ibnu Abbas mengatakan bahwa musyrikin akidahnya itu dianggap seperti akidah yang kotor, seperti najis. Jadi memang jelas najis. Najasun itu tasbih balik. Jadi orang-orang musyrikin seperti najis dalam hal apa? Kotor, terutama akidahnya. Adapun fisiknya itu menjadi mukhtalaf alaih. Ada yang mengatakan fisiknya memang najis karena mereka, atau mutanajis karena mereka tidak pernah mandi. Kalaupun mandi kan tidak niat mandi, mandinya mandi biasa. Ada yang mengatakan fisiknya tidak najis. Beberapa pendapat. Salah satu pendapat yang netral mengatakan tidak najis tetapi sunnah berwudu atau mandi setelah kita berjabatan tangan dengan orang kafir. Kebanyakan ulama fikih mengatakan sunnah kita wudu. Artinya tidak menyatakan tubuhnya itu najis tetapi kotor. Tidak semua najis itu kotor, seperti leho itu kotor, itu najis kotor. Tetapi secara umum para ulama ahli tafsir rata-rata berpendapat bahwa yang najis itu adalah akidahnya. Karena itu maka ayat ini adalah merupakan bagian daripada ayat yang mutasyabih. Artinya yang dijadikan tasbih adalah najis, seperti najis dalam hal kotornya. Jadi subihal kafir bin najisi bijami anak ulam minhuma, apa namanya, kotor, al-khabas al-khubais atau istibdarat. Menurut Hasan Basri, Imam Hasan Basri, barang siapa yang berjabatan tangan dengan orang musyrik, maka sebaiknya dia berwudu. Jadi ikhtilaf ya. Ayat qadarun ya kotor li khubuthi batinihim, karena kotor bagian batinnya. Nah, jadi Imam Al-Mahalli, Imam apa tafsir apa? Imam Jalil Asyuyuti mengatakan tetap tubuhnya itu secara fisiknya itu tidak najis, yang najis adalah akidahnya. Lalu bagaimana kalau mereka itu boleh tidak masuk ke dalam masjid? Karena tadi sudah dinyatakan apakah fisiknya atau akidahnya yang pasti. Fisiknya mukhtalaf alaih, kalau akidahnya mujma' alaih, maka tetap saja para yaqrabul masjidil haram, tidak boleh masuk ke masjid. La yaqrabul masjidil haram, la yadkhulul haram, tidak boleh masuk ke dalam masjidil haram. Jadi ke dalam masjid tidak boleh. Namun demikian para ulama ada beberapa pendapat berkaitan dengan orang-orang kafir datang ke suatu tempat. Kalau untuk ke Masjidil Haram sudah jelas itu sepakat. Bagaimana kalau bukan ke dalam masjid, ke tanah haram sama juga sepakat. Kalau bukan ke tanah haram boleh apa tidak? Nah ini jadi persoalan ya. Ba'da mimada, setelah merdeka kota Mekah, tidak boleh mereka masuk. Para ulama berpendapat ada 3 kelompok. Negara Islam di dalam hak orang kafir ada 3 bagian. Yang pertama al-haram, tanah haram, Mekah khususnya dan Madinah. Kalau jujur kafir ayadukhulahu bihalin,
diniatkan atau musta'manan di zahir hadil ayat. Haram bagi orang kafir, baik kafir dhimmi sekalipun, masuk ke tanah haram. Nah ini jadi persoalan. Ketika Pangeran Salman kemudian mengangkat anaknya Pangeran Abdullah itu, seolah-olah memiliki kekuasaan, diberikan kekuasaan konon. Tapi kalau ke tanah haramnya Abi tidak tahu. Kalau di luar tanah haram, di Madinah baik di Madinah maupun di Mekah, di luar tanah haram, sudah berani yang namanya Pangeran Abdullah itu, anaknya Raja Salman, memasukkan orang-orang kafir ke negara itu. Ini makanya sudah banyak yang mengatakan terlalu dekat waktu kiamat ini karena kota Mekah yang sudah mulai terkontaminasi oleh perilaku orang-orang kafir. Ada yang lebih dahsyat lagi, tapi ini dilakukan di Jeddah atau di Riyadh. Namun demikian kan, walaupun bahasanya apa, Jeddah, apa Riyadh atau apapun namanya, yang namanya tanah Mekah itu terhormat, walaupun bukan tanah haram. Itu sudah di samping orang kafir juga kalian tahu kalau penyanyi seperti apa. Dan heboh waktu itu, sangat heboh ketika peristiwa ini terjadi, diundang ada sebuah pertemuan maksiat yang luar biasa di sebuah gedung yang hadirnya Masya Allah. Ini sudah mulai dan masih banyak lagi program Pangeran Abdullah ini yang bertentangan dengan orang tuanya. Kan ceritanya kalau Salmannya itu hafal Quran, Raja Salman itu hafal Quran. Kalau beliau orang soleh, anaknya yang Masya Allah, namanya Raja Abdullah itu, Pangeran Abdullah. Padahal la yajuzu lil kafir ayyadkhulahu bihalin, tidak boleh masuk, apalagi kafirnya sambil nyanyi. Ada sebuah kegiatan show nyanyi yang nyanyi panas kan, kafir biasa nyanyi. Ya, bebas lah. Di luar tanah haram atau di luar Mekah yang termasuk negara Hijaz, bisa mungkin Kuwait, bisa Yaman, bisa Qatar, bisa Abha, ya negara-negara di sekitar Hijaz itu boleh saja. Tapi kalau ke Mekah sebenarnya tidak boleh. Biladil Islam al-Hijaz fa yajuzul kafir dukhulu bil idni, dengan catatan ada perjanjian. Di luar itu ada negara-negara Islam seperti Turki, bukan Hijaz ya. Mesir juga bukan Hijaz. Ada Absal, Afrika Selatan juga bukan Hijaz ya. Afrika ya, dekat dengan Mesir. Itu boleh orang kafir. Jadi artinya berdasarkan ayat fala yaqrabul Masjidil Haram, orang kafir tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Haram saja, ke tanah Mekah, terutama daerah-daerah tanah haram. Tidak, memang bukan tanah haram, tapi kan bagian dari lihat ada berapa mantik, berapa provinsi. Madinah juga sama. Di ya problem Masjidil Haram ini sangat luas. Bukan ke tanah haram, bukan ke Masjidil Haram. Bagaimana kalau ada orang yang punya perasaan kalau tidak melakukan hubungan ekonomi dengan orang-orang kafir, takut miskin? Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Jangan takut miskin, apalagi negara-negara Arab itu kalau bersatu, kalian tahu nggak? Kebutuhan minyak dunia itu kalau negara bersatu tidak menyuplai minyak ke seluruh pelosok dunia, ini bisa hancur di dunia ini terus terang saja. Tapi kan tadi itu sulit untuk bersatu. Jadi sudah bukan rahasia umum itu sudah ya.
bahwa ketika negara-negara Islam itu tidak menyuplai minyak ke negara-negara kafir, kewalahan mereka itu. Allah sudah mengatakan di sini, wa in khiftum ailatan, seandainya kalian takut karena tidak ada hubungan dengan orang kafir. Ini khusus untuk orang yang ada di Hijazah. Maka pasal fayubikumullahu min fadli, Allah yang akan memberikan kekayaan, enggak usah takut. Justru sebaliknya sebenarnya. Wa in khiftum, dan jika takut kalian ailatan akan susah, fakir, faqran bin qita'i tijaratikum anhum, dengan terputusnya hubungan dagang mereka dengan kalian, pasal fayubikumullahu min fadli. Insya jika Allah berkehendak. Faqad aghnahum bil futuh wal jizyah, dan buktinya Allah telah memberikan kekayaan kepada masyarakat Hijaz. Negara mana Hijaz yang tidak kaya? Yaman, paling miskin, itu juga belum ditemukan saja, belum diizinkan. Sudah tahu sebenarnya ada yang disebut Gatul Iman tuh, surat Al-Fajr itu, tapi belum diproduksi itu. Kalau sudah diproduksi, Yaman itu mungkin negara Arab yang paling kaya. Emasnya udah berapa ukurannya. Padahal bil futuh wal jizyah, sungguh telah memberikan kekayaan Allah kepada negara-negara Hijaz dengan cara diberikan kemerdekaan. Wal jizyah, ada juga yang jizyah. Nah ini apa namanya ya? Ya walaupun bagaimana kalau pemimpin tidak paham agama secara luas, ya itulah. Dari dulu seumur hidup Abi nggak pernah mendengar bahwa pajak di Mekah itu ada pajak. Sekarang banyak yang pulang tuh, termasuk bapaknya si itu. Pulang kenapa? Karena pajaknya mahal banget. Orang-orang yang pendatang disuruh bayar pajak itu oleh si Abdullah. Nah, jamaah umroh, jamaah haji sekarang pajaknya juga naik 30%. Tadi sudah terlalu terkontaminasi akidahnya oleh orang kafir, ya akhirnya begitulah. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah alimun hakim. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah rasuluh. Ada perintahnya sebenarnya ya, tapi tadi itulah. Untuk negara Hijaz, khususnya Mekah ya. Ini cerita soal negara Hijaz khususnya Mekah. Jangan dikotori. Jadi ada program Pangeran Muhammad ini akan membuat tempat wisata di Jeddah yang nilainya berapa triliun dolar, akan dijadikan seperti di Hawaii. Sekarang sudah mulai ada, tapi lihat di YouTube saja ya. Di YouTube itu ada. Abi juga memang pernah ya, waktu umroh tahun berapa itu dengan Umi, dengan melalui Maksum itu di pantai Laut Merah itu ya. Hotelnya memang cukup mahal. Ini ternyata ujung ke sana dari hotel yang pernah Abi tinggal di situ, itu ke sana lagi, masya Allah. Sudah miniatur dunia dibuat itu oleh kursi Raja Muhammad, kursi Pangeran Muhammad. Alhamdulillahnya masyarakatnya masih bertahan. Jadi walaupun mereka ada hiburan yang dahsyat, membaur, tetapi tetap saja masih mempertahankan soal menutup aurat, masih biasa kalau itu ya. Ada, pokoknya makanya di Ancol aja begitu. Cuman bedanya di Ancol apa namanya setaranya segala macam ini enggak. Bajunya tetap baju yang biasa dipakai sini gitu ya. Baju apa namanya, abaya itu ya. Karena di pantai itu. Tapi suasana pantai seperti di Ancol ya 11-12 mungkin lebih bagus di sana kalau itunya, karena kan di sana orang kaya.
budaya Cina di bawah, budaya semacam-macam. Ngeri juga melihat. Itu katanya program itu selesai paling lambat sampai 2025. Ya di Jeddah ya, memang bukan di Mekahnya, di Jeddah. Tapi kan tidak sama saja. Jamaah haji yang nakal-nakal jadi akhirnya bukan mau umroh, mau haji, mau sambil melihat pantai itu. Di tahun 2012 juga sudah indah benar. Sepanjang Laut Merah. Masya Allah. Ngeri juga ya. Itu sudah merupakan tanda dekat kiamat. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah oleh kalian semua alladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir illa la amanu bin nabi, atau mereka mau beriman. Ini ayat ini kemudian dimansuh oleh ayat yang lain. Tetapi untuk kota Mekah memang masih bertahan sebenarnya. Wala yuharrimuna ma haramallah wa rasuluh. Jadi menghalalkan barang haram, wala yadinuna dinal haq. Kemudian murtad begitu. Minal ladina utul kitab, dari Nabi Yahudi dan Nasrani dan lain-lain. Hatta yautul jizyah an yadin wa hum sagirun. Qatilul ladina yu'minuna billah, sadaqallah. Wallahu a'lam. Supaya